Oke, ini gue sedang ngobrol sama seorang freelance jurnalis, teman gue juga, Vira Abdurrahman. Vir, pertanyaan pertama gue, lo alumni FISIP UI ya? No, FHUI, Fakultas Hukum. FHUI, Fakultas Hukum. Iya, Oke, yes. jadi Penegak sebenarnya hukum. penegak Mhm. hukum harusnya ya. Tapi sebenarnya bisa dibilang hampir semua kalau di survei jurnalis itu backgroundnya hukum kali ya, atau visifol. Banyak sih. Banyak Oh, ya. FISIP, hukum, eh FISIPnya juga banyak politik, terus politik sih banyak ya. Mhm. Nah, pertanyaan gue tadi, di titik mananya lo akhirnya kan awalnya pasti lo pengen jadi lawyer kah atau apakah? Terus Hmm. kepikiran jadi jurnalis itu pas semester berapa atau setelah lulus atau gimana? Oh, sebenarnya nggak ada cita-cita sama sekali sebagai wartawan. Bahkan sampai kapan ya, sampai kuliah pun nggak ada gambaran seperti apa sih jurnalis itu gitu ya. Mungkin karena gue pernah menghadapi tahun 98 ya, Tunggu dulu, dengan segala kerusuhan. karena lo kuliah hukum tahu dong seperti apa itu jurnalis? Nggak juga, Gak kebayang juga sementara ya? waktu Bahkan nggak untuk kebayang juga. bagi seorang mahasiswi hukum juga gak kebayang jurnalis itu kayak apa ya? Nggak kebayang, nggak Oke, kebayang. oke. Eh, Terus? masalah generasi juga ya. Waktu itu kan gue masuk Fakultas Hukum UI itu tahun 95. Nah, di situ mulai banyak program-program berita, terus banyak juga newspaper gitu ya. Jadi perkembangan demokrasi ini sudah mulai muncul tahun-tahun itu. Nah, apalagi gue ngalamin tahun 98, di situ tuh salah satu jantung demokrasi yang sangat berasa itu kan adalah jurnalis gitu ya, penyebaran berita itu begitu penting saat itu. Disitulah gue mulai ngelirik aja sih, dan tidak pernah terbayang seperti apa jadi jurnalis. Nah, setelah lulus, gue kerja di NGO penelitian tentang pemilu, waktu itu CETRO. Di situ gue banyak mengenal teman-teman jurnalis, dan di situ juga gue memahami begitu pentingnya jurnalis untuk menegakkan demokrasi gitu ya. Tahun Bahwa berapa tuh demokrasi, lo let's say lulus? sekitar tahun 2000 sampai 2002. 2002, oke. Di situ gue Next. memutuskan gue akan mencoba. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah awal pertama sebagai jurnalis, gue sebagai reporter radio, waktu itu Voice of Human Rights bersama almarhum Munir, Oke. sekitar 2 tahun, terus akhirnya lamanya itu di Almarhum tempat kita, sebagai apa Boy, gitu waktu ya. itu, Fir? Oh, itu sebagai founder. Sebagai Oh, founder. dia ada founder di situ. Udah pendiri. Jadi Oke. semangatnya itu adalah menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia di dunia jurnalisme gitu ya. Hmm. Karena ya itu begitu pentingnya jurnalis Berapa lama untuk lo di situ? demokrasi. Sekitar 2 tahun. Oh, lama juga ya. Ya, di situ gue banyak belajar survival tepatnya. Oke. Bagaimana dari mulai cara mendapatkan berita sampai kode etik menjadi jurnalis, Mhm. dan bagaimana menumbuhkan kepercayaan dari publik, dari narasumber juga gitu. Itu sih banyak belajar. Lo Nah, kalau masalah sama almarhum ada intens nggak sih diskusi atau ada sesuatu yang lo kayaknya eh, ingat banget gitu ke nggak beliau? terlalu sih, sebenarnya nggak terlalu. Cuman karena dia tokoh ya, jadi apapun pesan dia itu kita tegakkan lah gitu, kita lakukan gitu, kita laksanakan, kurang lebih seperti itu. Hmm. Bagaimana waktu itu concern mengenai bahwa kenapa berita-berita kita kurang tentang masalah kemiskinan gitu, padahal kita merasa sudah banyak, tapi ternyata menurut dia belum gitu ya. Bagaimana waktu itu isu yang paling ramai itu penggusuran misalnya waktu itu di Jakarta. Bagaimana kita memframing bahwa penggusuran itu adalah salah satu tindakan arogansi pemerintah daerah terhadap rakyat kecil gitu ya. Mereka voice of the voiceless gitu ya. Bagaimana kita menjadi voice of the voiceless gitu ya. Nah, itu saya banyak belajar dari nilai-nilai dari almarhum Munir itu seperti itu. Mhm. Cuman kalau secara intensi nggak ada sih, biasa aja. Kalau rapat saya beberapa kali ada, kurang lebih seperti itu. Jadi secara personal nggak ada. Oke. Habis itu langsung ke TV setelah Ya, 2 habis tahun itu itu. ke TV. TV itu agak lama, kita lama kan ya, gue lama tepatnya itu 10 Liputan 6 tahun kan ya. ya? Langsung Oh, liputan 6. langsung liputan 6, Berarti lo terus 2004 dong. 2 ya. Uh, luar kota gue pertama di liputan 6 adalah tsunami. Itu
Gua baru sebulan jadi reporter di Liputan 6, terus dikirim ke Aceh, dan itu suatu penghargaan yang luar biasa saat itu gitu ya, dan gue seneng banget gitu. Berapa Di lama, situ Fir? di Aceh, gue lupa ya, kurang lebih gue kan batch yang kedua itu seminggu lebih lah, tapi nggak nyampe 10 hari. Tapi liputannya itu sudah mulai bangkit, Aceh mulai bangkit, nah di situ gue abis itu balik ke Jakarta, ganti shift yang lain. Gitu. Berarti udah agak lama dari peristiwa lo ke situ, ke bagian. Sudah ada peristiwa. Soalnya masih Jadi reporter baru ya kan? Jadi ya di hari keberapa itu gitu ya dapat sisa-sisanya gitu, tapi di situ saya juga berkesan ya. Berkesan banget bagaimana warga Aceh itu sangat survive. Tapi pengalaman gue sih kalau untuk bencana alam itu, korban bencana alam itu memang sudah naturalnya survival. Survival itu yang kadang bikin gue sangat terkesima. Dimanapun, tsunami, gempa bumi, atau banjir, mereka adalah orang-orang yang survival gitu ya, termasuk di Aceh. Itu kan minggu kedua. Di Banda Acehnya lo apa di mananya? Di Melaboh? Di Banda Aceh. No, nggak Melaboh, Kak. Nggak ke Melaboh. Bagaimana setelah seminggu mencari keluarganya, apakah hilang atau sudah nggak ada, atau di mana rumahnya, itu mereka memiliki beragam story gitu ya. Story itu maksudnya bagaimana mereka survive dengan hidupnya, itu sangat berkesan banget sih. Jadi sisa-sisa ya mungkin korban-korban yang bergelimpangan di jalan apa segala macam itu udah bersih lah, udah nggak terlalu banyak. Lo sebulan terus lo dapat tsunami Aceh liputan, makin cinta jadinya ya dengan pekerjaan itu ya. Iya, waktu itu nggak nyadar sih, gue juga nggak nyadar sih. Tapi itu membuat lo makin cinta atau enggak? Makin cinta pasti ya. Semakin gue mendapatkan kesulitan, semakin gue cinta sama jurnalis. Gue juga nggak ngerti kenapa. Oke. Nah, kita fast forward ya, kalau nanti dari tahun per tahun membedahnya panjang nanti ya. Iya, nggak selesai, Boy. Memutuskan resign di 11 tahun kemudian berapa? Iya, 2013 awal. 2013 gue memutuskan awal. Berarti 12 tahun, 11 tahunan ya. Ya, dan itu juga perenungannya yang lama gitu ya. Mungkin sebenarnya sih terpikirnya sudah 4 tahun gitu ya sebelum resign itu. Cuman benar-benar yang serius merenungi itu sekitar 2 tahun lah. Ya lo tau lah, waktu itu gue banyak backpacker gitu ya, ke luar negeri, banyak mengenal dunia baru. Di situ memang sudah saatnya ya. Dan ada ini sih, itu keputusan yang Eat, Pray, Love gitu ya. Traveling sambil gitu jawaban. Mahal banget ya harganya ya. Terus sampai akhirnya memang kalau ditanya kenapa resign, nggak ada alasan apa sih, just do it gitu, just bang gitu sampai kurang lebih. Bukan ada di antara perenungan bakal switch ke pekerjaan lain atau switch menjadi freelance jurnalis juga enggak ya, nggak masuk, nggak ada opsi-opsi itu muncul ya? Opsi itu ada tapi sedikit sekali. Waktu itu sebenarnya agak bimbang juga apakah bakal lanjut sebagai jurnalis apa enggak ya gitu ya. Kenapa? Kenapa yang dulu menggebu-gebu terus akhirnya surut tuh semangat lo sebagai jurnalis? Waktu itu rasanya impian gue sebagai jurnalis itu, ya dulu kan kita darahnya darah muda ya, Boy. Sekarang juga sih. Darahnya masih mendidih. Masih mendidih. Ya, keinginan gue itu adalah mengubah dunia untuk menjadi lebih baik lah. Minimal di lingkungan gue sendiri gitu ya. Dan gue ingin ketemu banyak orang baru. Gue pengen banyak mendengar dan melihat langsung story-story yang terjadi di dunia ini gitu ya. Dan waktu itu, mungkin karena begitu banyak persaingan antar TV, antar media, apa segala macam. Jadi gue kurang mendapatkan sesuai mimpi gue gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara finansial juga sih. Gue berpikir gue ingin ada tambahan lah. Maksudnya tidak melulu itu gitu. Walaupun gue tahu jadi wartawan ya nggak bisa berharap kaya ya. Gue juga nggak berharap kaya. Cuman ya gue pengen sesuatu hal yang baru sih intinya sebenarnya. Walaupun di antara semua media
tempat lo kerja waktu itu, Liputan MCTV termasuk yang Yes. nggak jelek-jelek banget ya untuk upah. Enggak. Betul. Ya, gue nggak komplain ya, bukan komplain. Cuman memang ini masalah bahwa mimpi gue, my dream is not fit in with the place gitu, with the box of the office gitu. Jadi ya masalah fit in dan tidak aja sih masalahnya. Nah tadi ada Dan frase ingin mengubah wajah dunia gitu ya. Mungkin kalau orang dengar gitu kan kayak klise gitu ya. Tapi menurut lo, jurnalis yang punya mimpi kayak lo mayoritas nggak sih atau enggak? Pada zaman itu ya, kesannya udah lama banget ya. Tapi ya sih itu udah lama banget sebenarnya. Memang perubahan demokrasi di Indonesia ini lumayan cepet sih. Dulu ketika kerusuhan gitu ya, terus gue mengalami kerusuhan, terus pasca kerusuhan, pergolakan politik, termasuk juga pergolakan ekonomi apa segala macam. Saat itu media itu, dan jangan lupa waktu itu belum ada sosmed ya, jadi media jurnalis waktu itu adalah salah satu tumpuan banyak orang gitu ya, bahwa informasi itu yang akurat cuma dari media massa gitu ya, dari jurnalis. Tapi yang dengan seiring waktu berjalan, ya nggak juga, akhirnya kan ada persaingan atau ada perbandingan dengan sosial media apa segala macam. Apakah bisa mengubah dunia? Saat itu ya. Bagaimana ketika liputan bencana, di mana ada jurnalis, di situ ada bantuan. Itu aja udah lebih dari cukup bagi saya. Bagi gue. Itu adalah suatu perwujudan mimpi gue bahwa gue bisa memberikan perubahan yang baik buat orang-orang yang ada di sekeliling gue. Itu aja udah cukup sebenarnya. Atau misalnya menyampaikan hal-hal yang positif lah, cerita-cerita kehidupan orang yang survival gitu ya, itu adalah sesuatu hal yang memberi makna tersendiri dalam hidup gue gitu. Disuruh turun lebih besar porsinya karena iklim politik kita, iklim industri jurnalis kita kah? Iya. Apakah itu yang dominan? Atau kayaknya semua. Iklim kantor? Semua sih ya, semua ya, akumulasi tapi yang gue pribadi nggak siap adalah iklim industri media itu sendiri, gempurannya begitu cepat gitu ya, sampai akhirnya pada titik twilight of journalism gitu, bahwa transisi dari tradisional ke digital ini transisinya sangat dinamis, tapi goalnya yang tidak dinamis gitu. Jadi ketika transisi ini terjadi, media sendiri, jurnalis sendiri sudah agak terlambat sebenarnya. Jadi agak terlambat lah gitu. Jadi kita agak tersiap-siap juga untuk menyaingi sosial media ya. Di situ yang gue agak sakit juga sih rasanya ya. Gue pribadi juga nggak nyangka bakal seperti ini gitu ya. Even sampai sekarang ya, lo merasakan yang kayak gitu ya? Iya. Oke. Gue itu, tapi itu nanti ya, mungkin cerita freelancer, hal yang gue syukuri sebagai freelancer adalah gue punya banyak waktu, gue punya banyak ruang, punya banyak informasi untuk mengupdate itu semua. Ketika gue di kantor, sebagai pasukan, gue nggak punya waktu dan nggak punya energi untuk itu. Oke. Nah itu yang mau gue tanyakan, akhirnya kan lo memilih jadi freelancer, apa yang paling berubah gitu, Fir, ketika lo jadi jurnalis TV? Agak abu-abu gini, agak abu-abu dalam artian statement gue adalah yang paling berubah itu mental. Karena gini, kalau lo kerja kantoran, lo pasukan, lo punya gaji tetap. Yang pertama itu. Terus yang kedua, teman-teman lo tetap. Yang ketiga, lo setidaknya dekat dengan newsroom. Jadi lo tahu apa yang dibutuhkan untuk ditayangkan gitu ya. Apa kebutuhan apa yang untuk ditayangkan. Kalau lo sebagai freelancer, secara keuangan pun beda. Lo harus survive, lo harus berhitung. Jadi apa yang gue terima hari ini, gue harus berpikir ini adalah untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 6 bulan ke depan. Itu yang pertama. Jadi lo memanage hidup lo pun sudah lebih mandiri. Lo memanage keuangan pribadi, memanage sistem kerja lo sendiri gitu ya. Karena kalau di kantor biasa kan lo mau nggak mau secara natural udah ikut ininya ya, sirkulasi informasi itu tadi. Sementara lo harus dari luar, harus bisa jemput bola gitu ya. Sekarang yang lagi existing untuk memasok berita siapa aja? Nah, di tengah jalan itu setelah dari
ketika masih menjadi kontributor travel di Kompas.com, rezeki datang dari media asing. Ini sebenarnya juga udah dirintis lama ya, bergaul dengan media asing juga udah teman lama sebenarnya. Cuman ketika blessing in disguise gitu ya, tiba-tiba memang rezekinya datang, itu adalah cover pertama itu adalah AirAsia crash di kecelakaan AirAsia di Surabaya. Nah di situ akhirnya menjalani Kompas.com, media asing juga beberapa, diantaranya New York Times, terus juga ada beberapa waktu itu. Ke kamera dong. Lu karena mentang-mentang udah lama live report. Iya, Boy. Gue sekarang kalau sama kamera agak cuek, maaf ya. Nanti netizen ini loh. Penasaran. Merasa dicuekin. Oke, maaf ya netizen ya. Ya, tapi gini, seiring berarti jalan, saya perlu gue clearin ya. Berarti lo nggak ujuk-ujuk jadi freelancer untuk media asing ya, tapi lo dari kuliner dulu bahkan ya, dari yang beratnya politik, lo malah ke kuliner dulu di Kompas, baru lo dapat channel network masuk ke media asing. Ya. Betul. Jadi akhirnya di tahun berapa gue lupa ya, udah 2 tahun lalu kalau nggak salah, akhirnya Kompas.com dengan berat hati gue udah nggak ke-handle lagi gitu ya. Akhirnya ya gue fokus di media asing, kurang lebih seperti itu. Cuannya lebih gede ya, makanya lo lepas yang Kompas. Ya, secara finansial sudah hampir mendekati mimpi gue dari kecil lah ya gitu, bahwa gue bisa beli skincare gitu ya, Boy, bisa. Dan itu dolar ya. Beli sepatu dolar ya, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya gini, kalau gede tuh enggak ya gitu ya, maksudnya gede gitu enggak, cuman bedanya ya gue dolar lo rupiah gitu aja bedanya. Cuman kalau dicair-cairin ya sama-sama aja sih sebenarnya. Yeah. Tergantung musim juga. Kalau kayak gini musim paceklik ya sudah, kita harus siap dengan tabungan kurang lebih gitu. Oke. Nah, tadi lo contribute untuk media apa aja sekarang ini? Contribute term waktunya beda-beda ya. Dulu sempat tetap itu sama New York Times. Nah, sama New York Times juga sebenarnya sampai sekarang masih chit-chat gitu ya. Jadi kalau pas ya dia nge-hire gue, kalau enggak gitu. Atau terus selama corona ini banyak buat Sky News, Sky UK tepatnya sekarang sudah berubah nama. Jadi dia salah satu TV yang terbesar di dunia lah, jaringan TV terbesar di dunia. Terus juga ada beberapa yang tidak tetap, PBS, public broadcast apa gitu di TVRI-nya Amerika lah kurang lebih. Yeah. Itu juga masih berhubungan baik isu-isu tertentu gitu. Nah itu kerjanya juga beda, Boy. Jadi kalau untuk klien-klien ini kerjanya itu istilah kita pitching ya. Pitching itu nawarin isu kurang lebih gitu. Nah nawarin isu itu kita juga harus paham Sky News itu seleranya apa. Dia banyaknya Inggris ya gitu. Jadi media sana, media internasional kayak gitu. Belajar sendiri untuk tahu pola mereka itu atau nanya-nanya gitu. Banyaknya sih belajar sendiri. Enggak. Berarti di awal juga nggak ada arahan ya, lebih kita butuh yang lebih begini gitu. Betul. New York Times sukanya isu-isu misalnya intoleransi, atau terus juga sukanya tentang terorisme, terus sukanya juga ekonomi itu yang gue pantau adalah Trump effect sama hubungan bisnis Indonesia dengan Amerika gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu sangat kental dengan hawa-hawa New York Times gitu. Nah, itu kayak gitu, kalau ada update gue kirim ke New York Times kurang lebih kayak gitu. Jadi makanya itu freelance itu memang harusnya mateng ya. Mateng tuh dalam artian gue pengalaman kan setidaknya udah lebih dari 10 tahun ya, Boy. Nah, itu sangat membantu gue untuk memahami